Halo semuanya, perkenalkan nama saya Victor Nake. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang baik juga diharapkan oleh setiap negara karena laju pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara tersebut. Di sini juga ada faktor-faktor, yaitu kapital atau barang modal, semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Kemajuan teknologi yang mendorong pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya sebatas kemampuan mesin-mesin yang digunakan saja ya teman-teman, tetapi juga perubahan dalam fungsi produksi dalam suatu kegiatan produksi untuk menambah output dalam jumlah tertentu. Sumber daya alam. Sumber daya alam menurut Adam Smith dan David Ricardo. Sumber daya alam merupakan batas bagi pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan sumber daya alam ini tidak hanya dalam segi jumlahnya, tetapi juga jenisnya. Sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dari suatu negara itu. Pertumbuhan penduduk sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Terdapat dua hal yang menjadi perdebatan, yaitu pertumbuhan penduduk sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga ada tujuannya, yaitu yang pertama meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat sehingga mereka dapat menikmati standar hidup yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kesempatan kerja, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan akses terhadap barang dan jasa yang lebih baik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang keempat, mengurangi kemiskinan, mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kelima, meningkatkan stabilitas ekonomi, meningkatkan stabilitas ekonomi melalui peningkatan investasi, perdagangan, dan kebijakan ekonomi yang tepat. Dan juga di sini ada manfaat pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan stabilitas ekonomi melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan investasi. Peningkatan ekspor. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa sehingga meningkatkan pendapatan dan meningkatkan cadangan devisa. Peningkatan investasi. Pertumbuhan ekonomi dapat menarik investasi asing dan dalam negeri sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan pendapatan. Peningkatan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dan di sini juga ada poin-poin penting, yaitu peningkatan PDB. Peningkatan PDB menunjukkan bahwa ekonomi suatu negara sedang tumbuh dan berkembang. PDB adalah indikator yang digunakan untuk mengukur nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita menunjukkan bahwa masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan dan meningkatkan kualitas hidup. Pendapatan per kapita adalah indikator yang digunakan untuk mengukur rata-rata pendapatan masyarakat suatu negara. Penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja baru dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lapangan kerja baru dapat diciptakan melalui investasi, inovasi, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi. Peningkatan investasi. Peningkatan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produksi dan produktivitas. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai sektor seperti infrastruktur, teknologi, dan juga industri. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan akses terhadap barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan. Dan di sini juga saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya. Peningkatan PDB. Contohnya, jika PDB suatu negara meningkat dari 100 triliun menjadi Rp 120 triliun dalam 1 tahun, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut adalah 20%. Peningkatan pendapatan per kapita. Contohnya, jika pendapatan per kapita masyarakat suatu negara meningkat dari Rp 5 juta menjadi 6 juta rupiah per bulan, maka masyarakat memiliki banyak uang untuk dibelanjakan dan meningkatkan kualitas hidup. Penciptaan lapangan kerja. Contohnya,
Jika sebuah perusahaan membuka cabang baru dan merekrut 100 karyawan baru, maka lapangan kerja baru telah diciptakan dan pengangguran dapat berkurang. Peningkatan investasi. Contohnya, jika sebuah perusahaan investasi Rp 10 miliar untuk membangun pabrik baru, maka investasi tersebut dapat meningkatkan produksi dan produktivitas serta menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, jika pemerintah meningkatkan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, maka masyarakat dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan jembatan dapat meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan teknologi seperti e-commerce dan fintech dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas serta menciptakan lapangan kerja baru. Peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Berikut beberapa contoh para ahli ekonomi yang memiliki pandangan tentang pertumbuhan ekonomi. Simon Keynes. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakatnya yang diukur dengan peningkatan produk domestik bruto atau dalam kurung PDB. Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan struktur ekonomi yang disebabkan oleh inovasi dan investasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Robert Slow. Pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari peningkatan faktor-faktor produksi seperti modal dan tenaga kerja serta peningkatan produktivitas disebabkan oleh kemajuan teknologi. John Maynard Keynes. Pertumbuhan ekonomi adalah hasil dari peningkatan permintaan agregat yang dapat dicapai melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Para ahli ekonomi lainnya juga memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pertumbuhan ekonomi. Namun, pada dasarnya mereka sepakat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Baik, jadi kesimpulan dari pertumbuhan ekonomi ini adalah proses peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakatnya yang dapat diukur dengan peningkatan PDB, pendapatan per kapita, produktivitas, dan investasi. Faktor-faktor seperti investasi, inovasi, sumber daya manusia, dan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Saya atas nama Victor Nake. Semoga bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.